Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Tamam dengan NIM 230102201118 dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang cabang keimanan dan buah keimanan. Hadis cabang keimanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatahun al-adha anit tariqi wal haya'u syu'batu minal imani, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yakni menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu termasuk bagian dari iman. Dari hadis ini, saya hanya akan menjelaskan tentang la ilaha illallah, atau juga bisa diartikan iman kepada Allah. Pertama-tama, apakah sudah mengetahui apa arti iman? Secara bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah benar-benar ada dengan segala sifat kesempurnaannya, mengikrarkan dengan lisan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kalimat syahadat, serta mengamalkan apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Selanjutnya, dalil nakli iman kepada Allah. Sebelumnya, apakah arti dari dalil nakli? Dalil nakli adalah diartikan sebagai tanda bukti atau petunjuk dari teks Al-Quran. Dalil tersebut kebenarannya merupakan mutlak atau hakiki. Saya akan mengambil dalil nakli dari salah satu ayat dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya, dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dalil nakli ialah dalil yang dapat dinalar oleh akal pikiran. Dalil nakli ada beberapa macam, yakni satu, adanya alam semesta beserta isinya. Kedua, adanya ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, adanya keteraturan alam semesta atau sunnatullah. Selanjutnya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala
mencakup 4 hal. Pertama, beriman dengan wujudnya. Maksud beriman dengan wujudnya ialah kita beriman bahwa Allah itu benar-benar wujud atau ada keberadaannya. Meskipun secara indrawi kita tidak bisa melihatnya. Yang kedua, beriman dengan rububiyahnya. Maksud beriman dengan rububiyahnya adalah kita beriman bahwa Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, merajai, dan mengatur seluruh alam. Selanjutnya yang ketiga, beriman dengan uluhiyahnya. Maksud beriman dengan uluhiyahnya ialah kita bertauhid atau menunggalkan Allah dalam hal ibadah kepadanya. Baik itu ibadah dalam perkataan maupun perbuatan. Yang keempat dan terakhir, beriman dengan asma wa sifatnya. Maksud dari beriman dengan asma wa sifatnya ialah kita mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang telah Allah namakan dan sifatkan untuk dirinya sendiri dan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Allah ini sudah tidak asing bagi kita. Kita sering mendengarnya, yaitu Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Dan kalau sifat-sifat Allah itu juga kita pernah mendengarnya, seperti Qidam, Baqa, Muhalafatul Wadisi, Qiyamuhu binafsihi, dan lain sebagainya. Bagaimanakah cara kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memiliki iman yang kuat? Pertama, dengan membaca Al-Quran beserta maknanya. Kedua, berkumpul dengan orang yang soleh. Ketiga, menjauhi segala maksiat, baik itu maksiat secara batin maupun lahir. Yang keempat, rajin ibadah dan berdoa. Yang selanjutnya, buah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau akibat jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dan kelapangan dada. Karena dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa tentram karena kita menyadari bahwa kita itu makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada daya dan upaya apapun. Jadi kita hanya bergantung kepadanya. Yang dengan itulah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dan kelapangan dada dalam menghadapi segala permasalahan atau ujian di hidup ini. Yang kedua, dengan kita beriman kepada Allah, kita akan mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Karena dengan kita beriman, otomatis kita akan bertakwa atau mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala ridho dan cinta kepada kita. Yang ketiga, kita akan menjalani hidup secara bahagia di dunia dan di akhirat. Yang keempat, kita akan menjadi manusia yang bermanfaat baik untuk sesama manusia maupun sama makhluk ciptaannya, baik itu alam maupun hewan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya meminta maaf, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.